Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video lanjutan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada fitur input biodata orang tua, yaitu biodata ayah dan biodata ibu. Baik, pertama-tama saya akan login terlebih dahulu menggunakan data yang kemarin. Kita bikin lagi aja, lupa. Cahya@gmail.com. Ini nama lengkap, maaf. Cahya Nugraha Mahuwerdi. Oke. Cahya@gmail.com Mahuwerdi 123. Oke. Jadi kita langsung saja ke biodata orang tua ya. Nah, di sini saya pertama-tama akan menerapkan fitur daripada menggunakan fitur input biodata orang tua, yaitu ada ayah dan ibu, dimana di setiap orang tua, yaitu ayah maupun ibu, itu ada field yang sama, yaitu pekerjaan, nama, nomor induk keluarga, NIK ya, lalu ada nomor telepon. Sekarang kita akan isi, misal pekerjaannya petani, namanya Sumarno. Dan di sini saya juga udah menambahkan fitur pengecekan bahwasanya NIK harus 16 digit, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi ketika saya tidak berada di field ini, di field aktif ini, dia akan memunculkan ini peringatan bahwasanya NIK harus terdiri dari 16 digit angka. Dan kolom ini atau field ini tidak bisa diisi dengan huruf dan hanya bisa diisi dengan angka yang maksimal hanya 16 digit. Sekarang saya isi nomor telepon, misal ini, misal di pekerjaan ibu rumah tangga, namanya Sumarni. Ini juga udah ada pengecekannya juga untuk field daripada biodata ibu. Oke, kita isi dengan 16, sudah hilang. Lalu kita masukkan nomor telepon. Lalu setelah kita selesai mengisi semua fieldnya, kita bisa mengklik tombol simpan yang ada di bawah pojok kanan daripada form. Pada form ini saya samakan dengan biodata pribadi siswa, yaitu tidak bisa diedit maupun dihapus. Jadi sebelum student menyimpan biodata daripada orang tua, student harus mengecek ulang lagi bahwasanya biodata daripada orang tua sudah benar-benar betul. Jika siswa belum yakin, siswa bisa mengecek terlebih dahulu dengan mengklik button batal. Jika siswa sudah selesai mengecek, siswa bisa mengklik tombol simpan lagi dan mengklik
ya simpan dan data sudah terkirim. Dan jika sudah terkirim, maka tidak bisa diedit lagi, cuma read only. Baik, untuk penggunanya sudah saya jelaskan. Lalu kita akan lanjut ke bagian backend dulu. Nah, pertama saya akan menjelaskan alur daripada roots. Nah, seperti biasa rootsnya, untuk roots utama ada API /API/v1. Lalu kita masuk ke student father roots. Jadi untuk parents saya pisah antara ayah dan ibu. Jadi untuk student father roots sudah saya grup juga ini. Jadi kalau mau mengakses endpointnya menggunakan ini /student/father. Lalu dimana kalau ingin mengakses endpoint ini, student harus punya middleware, punya token, dan role-nya harus siswa. Role-nya harus siswa. Lalu di sini ada metode post dan metode get. Dimana kalau post dia akan diarahkan ke controller create biodata father by student. Dimana controller ini menangani inputan daripada student. Jadi di sini dia mengambil user ID dari si lokal user ID. Lalu user ID-nya diparsing ke string untuk mendapatkannya. Dan kalau error dia akan muncul ini. Di convert deh. Bukan di parsing tapi di apa ya? Iya ini pokoknya di string. Oh ini di parsing. Ini maksud saya yang di parsing. Lalu kalau ada error dia akan menampilkan pesan invalid user ID. Lalu dia akan masuk ke sini. Dia akan mengisi inputan sesuai enggak sama yang ada di sini di struct-nya, type struct-nya. Kalau sesuai dia akan parsing inputnya. Kalau enggak sesuai inputannya, tidak sesuai dengan ini, dia akan menampilkan pesan error invalid input. Dan di sini dia mengecek apakah user ID dengan user sekian punya data ayah enggak. Kalau punya, dia akan menampilkan pesan ini bahwasanya data ayah sudah ada. Nah, kalau lolos dari pengecekan ini, dia akan masuk ke sini. Saya membuat atau mendeklarasikan variabel father, dimana isinya adalah ini
inputan daripada student. User ID ini diambil dari models father, dimana isinya adalah user ID yang kita dapat dari sini. Dan name nanti kita isi inputan dari student yang kita dapat dari sini. Begitupun dengan NIK dan seterusnya. Lalu kalau udah dimasukkan ke father, variable father, nanti kita cek di sini. Bisa enggak? Kalau bisa, dia akan meng-create data tersebut. Kalau gagal, dia akan menampilkan error failed to create father data. Dan kalau lolos di tahapan ini, dia akan mengembalikan pesan ini, father data created. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat data menggunakan Postman. Kita masuk ke database kita, lalu kita coba drop tabel fathers sama mothers, karena supaya data daripada akun Cahya hilang. Nah, kalau sudah, kita refresh dulu, kita rerun. Nah, sekarang kita buka Postman, lalu kita ke father dulu, student ini kita masukin sini, create student, kita login dulu, Cahya. Kita ambil tokennya, kita masuk ke create verify token, kita masukkan tokennya, kita ke body, dimana di sini dia butuh data, bentar, father, dia butuh data ini, name, NIK, phone, sama occupation atau pekerjaan. Dia butuh name, misal nama orang tuanya tadi Sumarno, lalu ada name, NIK, dan dia semua string ya. Kita harus 16 digit juga. Oh iya, karena di backend kita belum kasih pengecekan bahwasanya NIK harus minimal dan maksimal 16 digit, jadi di Postman kita bisa kasih lebih daripada 16 digit maupun kurang. Mungkin nanti saya akan tambahkan. Terus sekarang kita fokus ke alurnya terlebih dahulu. Sekarang phone 856 phone sama
occupation, misal pekerjaannya petani. Nah, ini sudah bisa student father. Oke, kita coba sun. Nah, ini pesannya adalah father data created. Jadi kita berhasil untuk membuat data ayah. Pesan ini muncul. Lalu saya akan menjelaskan mengenai get. Oh iya, untuk ini adalah controller update sama delete yang enggak saya pakai karena kayak kurang aja kalau biodata orang tua dikasih edit sama delete menurut saya. Lalu jadi kayak cuma dikasih konfirmasi sebelum simpan. Menurut saya itu lebih oke. Jadi saya memilih itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai controller get-nya. Jadi get on father by student handler. Jadi yang bisa setiap user ID cuma bisa mengambil data orang tuanya sendiri. Jadi misal ada student A dan student B, di mana student A cuma bisa mengakses data daripada student A dan student A tidak bisa mengakses student B. Begitupun sebaliknya. Seperti tadi, cuma ini nggak ada pengecekan, cuma ini aja dia mengecek user ID-nya. Kalau benar, kalau salah dia akan mengembalikan ini invalid user ID. Nah, ini dia mengambil data daripada user ID, dimana dia mengambil data dimana user ID itu sama dengan user ID yang ada di sini, yang diambil dari ini. Kalau benar dia ambilin, kalau salah, dan kalau dia kosong dia akan mengembalikan ini nil. Kalau dia error, dia akan mengambilkan ini error failed to fetch father data, atau mengambil atau mengget father data. Ini untuk responnya sama. Kita akan mencoba mengget. Nah, data yang kita inputkan tadi sekarang ada di database. Sama seperti sekarang kita ke mother. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian mother. Seperti biasa, kita akan menjelaskan alurnya dari roots. Untuk semua endpoint saya grup awalnya dari ini API/v1 dan masuk ke student mother nih, student mother roots.
seperti halnya father sama, cuma yang beda ini mother. Dan kalau ingin mengakses post dan get-nya, user harus ada token dan role-nya siswa, lalu bisa mengakses kedua metode ini, yaitu post dan get. Jika user mengakses post, dia akan diarahkan ke controller create mother base student handler, dimana dia pertama membuat variabel input, dimana variabel input ini isinya adalah ini struct daripada mother biodata input, yang dimana dia kayak tadi dia fungsinya itu kayak mengsecure bahwasanya datanya harus ini yang dikirim, name berupa string, nik berupa string, phone berupa string, sama occupation berupa string. Kalau sudah benar inputannya dari user, yaitu berupa name, nik, phone, occupation sudah benar, dia akan lanjut ke sini. Dia ngambil user ID. Kalau salah dia akan menemukan error ini, invalid user ID. Kalau udah lolos dari sini, dia akan ke sini pengecekan apakah data dimana user ID sama dengan user ID yang diambil dari sini ada, maka tampilkan error ini, mother data already exists, atau data ibu sudah ada. Kalau lolos dari sini, dia akan lanjut ke sini. Saya bikin variabel mother, terus dimana isinya adalah ini memasukkan model mother ke field-nya. Jadi user ID kita isi dengan user ID yang kita dapat dari sini, name kita masukkan data yang diinputkan ke user dari sini, input titik name itu dari sini, dari name ini. Terus ada nik dan seterusnya. Kalau udah kita masukkan, kita masuk ke sini, kita create data mothernya, kita create. Kalau berhasil, dia akan lanjut ke sini. Kalau gagal, dia akan menampilkan pesan ini, error failed to create mother data. Terus kita akan mencoba dari Postman, kita ke mother, create authorization barrier token, kita masukkan tokennya, kita ke body father, kita ganti ke mother. Untuk fieldnya sama tadi, ada name, kita isi dengan Sumarni value nya, misal ada nik, kita isi aja, misal ada phone, 0856 begini misal, terus sama occupation.
ibu rumah tangga. Oke, sekarang kita akan mencoba post daripada controller mother, roots mother. Kita coba post. Kalau ini berhasil 200 oke, dan dia mengembalikan pesan ini, mother data created. Sekarang kita akan mencoba get, dan datanya masuk. Di sini akan tampil juga. Dan saya akan lanjut menjelaskan mengenai controller get. Seperti halnya father tadi, dia mengambil user ID dulu, lalu dia bikin variabel mother, diisi dengan model mother, dia cek, ini di preload dulu user ID nya. Nah, di sini baru ngecek. Ini jika data ibu kosong, kita isi nil, bukan status 500. Dan jikalau error lagi, dan jika errornya bukan merupakan data kosong, dia akan menampilkan ini, error failed to fetch mother data. Dan kalau udah lolos dari sini, dia akan ke sini, response. Responnya apa? Responnya ini, name, kita isi dengan mother name. Mother name itu berarti ini, mother name, dan seterusnya. Lalu kita kembalikan return JSON-nya ini, response. Response kita ambil dari sini. Kita udah coba tadi dan hasilnya berhasil. Oke, kita akan lanjut ke front end. Sebentar. Front end dia di sini. Oke. Untuk bagian front end saya jadikan satu antara form ayah sama form ibu. Saya jadikan satu. Nah, di sini saya bikin state from data father sama from data mother. Lalu ada warning father buat pesan, misal kayak NIK-nya kurang dari 16, sama mother juga. Jadi kalau kita jadikan satu, misal form daripada ayah NIK-nya kurang daripada 16, maka di formnya ibu nanti juga ikut-ikutan. Makanya saya bikin dua ini, state warning mother sama warning father. Sama juga saya bikin ini, state is existing, menandakan bahwasanya datanya udah ada atau belum. Kalau ada dia true, kalau belum dia false. Untuk defaultnya saya gunakan false. Sama loading juga ini. Jadi fungsi loading ini sebenarnya kayak misal user sudah menekan tombol simpan, itu dia masih loading dulu, dia tidak akan bisa ditekan tombol simpan sebelum data awal dimuat. Lalu pertama saya bikin ini konstanta fetch data, dimana ada use callback menggunakan async await, menggunakan async aja deh. Terus pertama saya get token dulu, bikin variable token, dimana seperti kemarin untuk pengembalian token sudah saya pisahkan tersendiri. Dan di sini dicek
kalau tokennya nggak ada, dia nggak bisa ini input data, nggak bisa get data. Ini untuk get ya, fetch data, mengambil data. Nah, ini set loading true, bahwasanya ini bisa dijalankan. Kalau set loading udah true, kita lanjut try and catch, and finally bikin konstanta father raise sama mother raise untuk respon daripada father dan mother. Bikin await ya, async await ternyata promise all. Untuk get father sama get mother kita kirimkan. Ini sebenarnya adalah Axios daripada ini, seperti kemarin saya pisah. Sudah saya pisah supaya lebih modular lagi. Kita kembali ke parents, kita kirim token karena dari sini dia minta token. Lalu jika father raise data dan mother raise data ada, kita set from data father. Ini kan get sebentar. Ya, benar. Terus set existing true. Lalu catch error, kita tampilin console error buat debugging. Sama finally set loading false. Ini dependensinya ada set from data father, set from data mother, sama set is existing. Sini const handle change, jadi ini digunakan untuk menangani form daripada ayah dan ibu. Jadi dimana dia menggunakan element event deh. Itu eventnya input element. Jadi dia target event targetnya itu input yang name. Jadi dia akan mengarah ke sini name, terus sama dia tadi value juga. Ini target value, dia berarti ke sini. Jadi misal kayak user menginputkan data, dia akan real time mengisikan set from datanya. Lalu tadi di mana? Nah, di sini kita cek jika name itu NIK sama name-nya NIK sama phone, berarti kan ini sama ini, name-nya name NIK sama name phone. Kita hapus semua huruf, jadi cuma bisa diinput angka. Dan jika parent, jadi parent ini adalah ini parameternya father atau mother. Jika parentnya father, dia akan set from data father. Kalau bukan kan berarti
otomatis ibu. Lalu ini handle blur father. Nah, ini digunakan untuk pengecekan NIK, bahwasanya harus 16 digit. Kalau dia kurang dari 16 digit, dia akan set warning fathernya. Begitupun sama ini untuk ibunya juga. Lalu ini handle submit digunakan untuk penanganan ketika form di submit. Dia ambil tokennya dulu, kalau tokennya enggak ada dia akan ambilin ini. Lalu ini confirm result, ini konfirmasi bahwasanya data tidak bisa diedit lagi ke depannya. Lalu kalau ini tidak sama dengan confirm result, dia kembalikan ini is confirm, berarti true ya, is confirm berarti false, jadi dia nggak ke save kayak. Lalu try and catch, set loading true, wait post father, dia ngepost father. Ini post father isinya dia butuh token sama data, dimana data ini ngambil dari type di sini. Sama post mothernya juga. Terus kalau udah dia sukses nampilin sweet alert sukses, bahwasanya biodata berhasil disimpan. Kalau gagal dia mengembalikan ini error, ini finally loading false. Ini untuk form kita ada atribut unsubmit untuk menangani ketika dia submit. Lalu ini value untuk menangani handle change sama name nya juga. Ini disable ketika is existing nya bernilai true, kan di sini tadi bernilai false ya defaultnya. Kalau sudah true dia tidak bisa diisi atau dia disable atau dia read only. Ini on change, handle change. Nah, jadi kan ada parameter nih, parameternya parent, yaitu ada pilihan father atau mother. Nah, ini digunakan untuk ini, kan inputannya dua, father sama mother, tapi menggunakan handle change yang sama. Ini dicek handle change ternyata father, jadi nanti masuknya ke father gitu. Nah, ini warning untuk menampilkan pesan merah yang tadi. Oh ya, ini untuk input sama dengan biodata pribadi siswa. Ini sama sih, ini inputan custom, dimana di dalam inputan ini ada ini label input sama P untuk warningnya tadi. Kita kembali lagi ke parents biodata. Nah, lalu ada button untuk tombol menyimpan atau simpan. Nah, jika loadingnya bernilai true dia akan ini menyimpan, kalau false dia akan simpan. Kalau loading bernilai false deh, kalau false dia menyimpan, kalau true dia akan simpan. Nah, dia disable ketika loading sama is existing. Jadi ketika loading dia tidak bisa, jadi ketika loading dia disable, nggak bisa ditekan, jadi biar nggak bisa nyimpen terus gitu. Tipenya submit.
Saya rasa untuk penjelasan input biodata orang tua sudah cukup sampai di sini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.